Halo pelanggan channel, gimana sih cara menjadi grosir atau agen? Ya, jadi grosir atau agen itu adalah pusat perbelanjaan atau toko besar yang digunakan untuk kulaan toko-toko kecil. Nah, gimana cara kita itu bisa menjadi agen atau grosir? Ya, jadi ada beberapa step by step yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, untuk menjadi grosir atau agen sebuah produk, ya, tentunya kita membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan apabila kita memutuskan untuk menjadi, toko atau warung, biasa. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya grosir atau agen itu bisa mendapat harga yang murah dari distributor, itu karena dia itu membeli dengan MOQ atau minimal order quantity yang sudah ditentukan oleh pihak distributor atau supplier pertama. Nah, terus gini, kira-kira berapa modalnya, Mas? Nah, itu juga fleksibel dan tergantung produk apa yang ingin kalian beli, lalu kalian grosirin di grosir kalian, ya. Terus gini, akan timbul pertanyaan, Mas, kalau misalnya grosir itu bagusnya yang satu produk atau yang semuanya itu ada, ya. Nah, untuk grosir, kalau misalnya saran saya lebih suka yang satu produk. Karena apa? Kita membangun personal branding terlebih dahulu. Kalau rokok ya rokok semua. Kalau kopi-kopi semua, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya udah terkenal, kalian udah dikenal, wah ini grosir rokok ternyata di sini. Wah ini grosir kopi di sini. Nah, nanti kalian akan gampang, akan lebih mudah untuk menambahkan produk yang lainnya, seperti itu. Jadi yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan modal yang besar. Ya, itu memang salah satu hal yang wajib, ya, wajib dimiliki apabila ingin menjadi grosir atau agen sebuah produk. Terus yang kedua adalah lokasi, ya. Nah, kalau misalnya kalian punya lokasi, ya, atau rumah kalian itu strategis, itu menjadi nilai plus tersendiri. Tapi kalau misalnya kalian itu istilahnya itu lokasinya itu nggak ada, ya otomatis kalian harus mengocek uang lebih dalam lagi dengan sewa lokasi atau sewa tempat. Dan pastikan ya teman-teman, kalau misalnya ingin sewa tempat, pilihlah lokasi yang strategis. Jangan terpaut lokasi pinggir jalan, karena lokasi pinggir jalan itu kita nggak menjamin produk kita itu laku, ya. Yang pertama gini, lokasi pinggir jalan itu yang bagus itu adalah yang pertama, daya beli masyarakat, ya. Percuma lokasi bagus tapi daya beli masyarakatnya rendah, ya enggak. Terus yang kedua adalah jalur cepat atau jalur lambat. Nah, saran saya kalian sewa lokasi di jalur yang lambat, ya. Supaya apa? Supaya kalau orang melihat, wah ini ternyata di sini ada grosir kopi ya, kayak gitu. Jadi kalau di jalur cepat ya orang mau mau mampir ke grosir kalian itu terkadang mau nyebrangnya aja udah susah karena itu jalur cepat, ya nggak? Itulah dua hal yang harus dipersiapkan, modal yang besar sama lokasi. Nah, setelah itu kalian fokus untuk mengisi grosir kalian dengan brandingan ya teman-teman, dengan brandingan. Nah, brandingan ini bisa berupa etalase, bisa berupa spanduk atau lampu-lampu ya teman-teman. Pokoknya kalian branding sedemikian rupa. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memancing para sales-sales grosir mendatangi grosir kalian, ya, seperti itu. Tenang, kita nggak usah susah-susah mencari grosir, mencari distributor pertama. Kalau misalnya kita punya lokasi yang besar, itu udah enak, tinggal duduk, kita yang dicari, kita yang tawari produk sama mereka. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah tiga hal yang harus dipersiapkan apabila kalian ingin menjadi seorang grosir atau owner agen seperti itu, ya. Dan untuk modalnya ya itu kembali lagi sifatnya adalah fleksibel. Kalau misalnya kalian punya lokasi di rumah yang strategis ya, itu lebih menghemat untuk sewa tempatnya. Ya kalian tahu sendiri ya teman-teman, kalau di kota itu sewa tahunannya itu ada yang sampai 15 sampai 30 juta per tahunnya, ya. Itu udah apa ya? Udah belum apa-apa udah ngeluarin uang segitu, ya. Jadi kalau misalnya udah punya rumah itu lebih bagus lagi untuk dijadikan grosir. Tapi kalau misalnya kalian lokasi rumahnya itu nggak di pinggir jalan, tapi apa ya, bisa dibilang di situ belum ada grosir, besar kemungkinan tetap akan dicari teman-teman ya, tetap akan dicari. Karena apa? Grosirnya cuma punya kalian sendiri kayak gitu. Jadi kompetitornya nggak ada ya. Walaupun lokasinya jauh, masuk-masuk itu tetap dicari. Itu hukum dalam dunia jual beli seperti itu teman-teman. Nah setelah itu gini,
kalau misalnya udah ditawari produk, nah setelah itu kan lakukan promosi secara gencar ya teman-teman. Nah, cara melakukan promosi itu juga banyak banget, akan saya jelaskan di part selanjutnya ya.